Halo, selamat jumpa pada podcast Ruang Tunggu. Ngobrol apapun di sini saja, karena kami tahu bahwa semua kita pasti selalu pernah mengalami sebuah peristiwa di ruang tunggu. Seperti biasa, ruang tunggu kali ini akan ngobrolin ya, kalau di ruang tunggu karena kebetulan nih lagi rame isu tentang Jakarta itu kota yang paling polusinya paling tinggi di dunia. Nah, jadi saya akan ajak Odin untuk ngobrol tentang polusi Jakarta. Itu dia. Selamat malam, Mas Odin atau Om Odin nih. Ya, selamat pagi Mas. Selamat siang juga selamat malam tentunya. Panggil apapun, Odin juga boleh. Odin deh. Ya, Din, ini kan beberapa bulan terakhir ini ya, itu seperti viral lah kota Jakarta ini jadi perhatian ya, karena dinobatkan sebagai kota yang polusinya paling tinggi di dunia. Jadi bahkan sempat ada rapat terbatas ya di istana untuk membahas isu ini. Sebenarnya seberapa parahnya sih kata polusi ini gitu? Ya, kalau mungkin polusi ini dari akar katanya itu kan pasti menjadi padanan Mas, maaf, padanan residu gitu ya. Apakah itu sama? Kira-kira ya bagiku sama gitu ya. Sangat redusif atau polutif gitu. Nah, dari konteks polutif itu kemudian berapa sih sebenarnya yang dinyatakan polutif atau terpolutif? Itu bagian pertama, Mas, sebenarnya. Kalau saya pikir untuk diksi polutif sendiri harusnya berkaca pada berapa sih kok bisa dinyatakan gitu kan. Nah, ini Mas yang menarik. Pertama kali bagi saya kenapa harus ya? Bahkan Bahkan kita tuh harusnya bangga, sedih, atau gimana gitu. Ini pertanyaan tentunya kalau orang terjelek kadang-kala nganu ya, kadang-kala minder gitu ya. Tapi nyatanya apakah nanti dengan demikian kita kemudian dapat dukungan dunia untuk membersihkan Jakarta misalnya? Oke, saya sebenarnya heran juga ya tentang indikasi tentang paling tinggi ini di Jakarta gitu. Karena sebenarnya kalau kita keliling kota Jakarta itu ya tidak ada satu respon gitu ya bahwa kita tuh kota yang paling polutif gitu. Mereka biasa ya macet tetap gitu dan juga kemarin kebetulan saya masuk kota Jakarta, kotanya kota gitu. Dan pada acara itu, kita kan mulai jam 10 siang ya. Itu ada peserta yang hanya tinggal 3 kilometer dari lokasi pertemuan, itu naik motor, butuh waktu 2 jam. Saya mulai berpikir mengkaitkan polusi ini, kenapa saya tertarik kok sampai bisa, kan terbayang ya, kalau 3 kilometer berarti ada radius 5 kilometer, itu total berhenti, orang menyalakan mesin ya, mobil, motor, bus, dan semuanya, itu dalam situasi yang berhenti gitu. Dan kalau saya lihat langit pada saat kemarin saya amati peserta ini terlambat, itu memang sejak jam 7 ya, itu suasananya emang kabut, cuma bukan kabut yang seperti di Kaliurang atau Dieng gitu ya. Ini kabutnya coklat ya, coklat gitu. Jadi waktu melihat kabut itu sebenarnya kita ini kabut atau asap atau debu gitu agak campur aduk di kepala. Jadi yang kata ter ini kadang apa maksudnya ter itu
apa ya, kayak satu situasi yang memang ya pasti aja angkanya paling tinggi karena situasinya kan memang seperti itu. Jadi seperti dalam perangkap gitu. Seolah-olah saya mikirnya ini jangan-jangan yang ngukur itu ngukurnya di ruang parkir itu di apa namanya tempat parkir gitu. Jadi ya pasti tinggi gitu ya pasti nomor satu lah kita soal polusi yang seperti ini. Gimana Ya, Dit? ya. Kalau aku sih nanti biar pemirsa ya yang menyatakan itu lebih lanjut, Mas. Artinya dari posisi tadi mungkin jadi PR bagi pemirsa. Tapi yang menarik tadi, Mas, kalau itu fakta bahwa 3 kilo, berapa jam, Mas, nyampenya? 2 jam. 2 jam. Oke. Motor Kalau 2 jam. iya, iya, iya. Maksud aku, kalau udah jalan kayaknya lebih deh daripada 3 kilo. Serius, serius. Saya juga suka jalan gitu. Kalau sekitar, dari rumah sampai ke kira-kira 6 kilo itu saya butuh waktu setengah jam. Jalan, Mas, jalan kaki. Nah, konteksnya gini, apakah orang kemudian sudah terlanjur manja? Manja itu gimana ya? Tergantung lah, bukan kata manja. Kalau manja nanti banyak yang sewot nih. Sudah tergantung bahwa kalau tidak jalan, itu tidak mengatasi perpindahan mobilisasi dia. Atau bahkan kaki ini sudah tidak berfungsi, Mas. Tidak berfungsi sebagaimana mestinya kaki itu memang tugasnya jalan gitu kan. Ya saya nggak kebayang juga kalau jalan ya, karena situasinya kan tadi motor mobil berhenti ya. Nah kemarin tuh ada satu situasi yang membuat seolah-olah yang disebut polusi itu nggak ada, karena kan kita kalau yang berangkat pagi itu ada di ruang AC kan. Ya kan ruang pertemuan biasanya ruangnya ber-AC gitu. Jadi ya nyaman-nyaman saja. Jadi kalau melihat apa kayak polusi itu ya kayak nonton bukan kan nggak kena ke saya. Saya sih adem-adem aja di ruangan ini dan itu boleh jadi dirasakan oleh semua orang yang ada di Jakarta karena semuanya pasti ruangnya ber-AC. Jadi polusi itu seolah-olah ya kayak berita aja gitu yang ditonton di TV terus oh iya ya ada polusi ya, ada polusi ya. Nah, tapi yang menarik waktu kemarin selesai acara, saya sempat keluar ya, jalan untuk ke satu apa kayak mall gitu. Kemudian salah satu kawan tuh dari Papua. Nah, yang dari Papua ini kan merasa bahwa enak di Papua tuh nyerap apa bernafasnya enteng gitu. Nah, Oke. waktu waktu teman Papua ini ada di ya tadi di parkiran kemudian menunggu apa menunggu taksi seperti itu dia baru respon tuh kok saya berat ya bernafas di sini. Nah kalau saya kan udah biasa ya berat seperti apa sih gitu ya saya coba nafas-nafas gitu kan. Tapi memang betul juga waktu di luar itu terasa berat ya dan memang apa ya seperti pening gitu tapi ketika sudah masuk taksi gitu masuk mobil ya tadi langsung hilang gitu yang disebut polusi itu perasaan nggak ada gitu tapi waktu di luar sana itu terasa sekali bahwa memang agak berat untuk bernafas gitu. Nah kalau tadi Odin bilang di dalam apa saat kita ngobrol pada saat kita naik motor dan berhenti itu kebayang juga saya mikir yang jalan kaki itu kalau tadi bernafas aja susah gimana jalan kaki Din? Kayaknya dua hal yang berbeda sih, Mas. Bernafas dan jalan kaki. Tapi kalau berjalan kaki sambil bernafas, kayaknya itu ya juga normal ya. Cuma saya paham maksudnya ketika jalan kaki kemudian dengan situasi begitu, saya pikir kok persis seperti yang dicontohkan Mas Dani, waktu orang yang ada di ruangan itu kan cuma, "Oh iya ya ada ya." Nah ini saya pikir kok seperti, bagian yang semua ya Mas ya, tidak bisa kemudian satu persatu persoalan-persoalan gini-gini, kemudian persoalan yang, "Ya ini enggak kok di tempatku, tempat lain boleh, nggak masalah," gitu. Artinya, eee, penting untuk menjadikan apa ya, menjadikan sesuatu ini bersama. Persoalannya adalah bagaimana mungkin menjadi bersama gitu kan, Mas?
Kalau misalnya seperti teman Papua tadi, itu merasa berat padahal Mas Dhani sudah adaptif terhadap situasi kota. Jangan-jangan persoalan adaptif ini ditonjolkan supaya aman-aman saja. Wah, lama-lama kan ya mutan sendiri. Maksudnya bermutan ya, bermutasi gitu ya. Gimana Mas? Kalau misalnya, udahlah, nggak masalah. Nanti juga adaptif gitu. Tapi kalau saya tuh sebenarnya seperti polusi, kemudian angka paling buruk atau paling baik. Sebenarnya kalau dalam konteks kita sebagai businessman ya atau entrepreneur gitu, itu kan peluang bisnis juga ya. Jadi misalnya jual apa yang purifier tuh ya, itu pasti akan jadi banyak yang laku gitu. Jadi sebenarnya situasi seperti ini yang ingin saya sampaikan, kadang teknologi itu justru membuat situasi ini makin buruk karena justru ini ladang bisnis, Din. Ya, jadi saya juga dalam konteks apa sebagai social enterprise gitu, apa ya bisa cari proyek nih, cari apa inovasi nih untuk bisa ditawarkan ke banyak pihak. Bagaimana supaya paling tidak dalam kota yang polusi kita bisa nyaman gitu, gimana tuh, Din? Apa bawa pot gitu di mobil gitu ya, gimana gitu? Satu pohon gitu ya, satu pohon. Kemudian, tapi pernah ini Mas, temen ini ya, cerita tentang pelajaran dulu dia di SD bahwa kalau ngomongin tentang pohon ya jadi keinget gue. Kalau ngomongin pohon, bahwa pohon ini siang hari menghasilkan O2, malam hari CO2 gitu kan. Otomatis pohon itu kan mencapai titik keseimbangannya sendiri sebenarnya. Persoalannya Mas, menurut teman itu loh ya, menurut teman itu, ngapain kita nanam pohon? Pohon itu juga menyerap beban CO2 yang dikeluarkan malam hari kok. Sebenarnya yang jadi persoalan itu polusi yang dikeluarkan oleh kita sebagai manusia. Ya mau-mau nggak mau ya juga harus mengurangi dong kata temen itu kan. Mengurangi dari sumbernya, bukan untuk alih-alih kemudian merestitusi. Oh iya ini pohon bisa nih untuk ini. Tapi kan pohon sudah mempunyai kesetimbangan sendiri kan. Kalau menurut saya sih kalau itu jadi gampang, Din. Kita menyarankan orang yang punya mobil dan motor, naik mobil dan motornya malam hari supaya sama dengan pohon. Loh, itu CO2 semua ya mas? Berarti CO2 tambah CO2 no. Lah Akumulasi. iya, makanya ngikutin pohon. Kan besoknya pohonnya kerja. Oke. Jadi kan kita ngikuti secara alami, jadi kita hidup dalam dunia yang lebih alami karena pohon juga mengeluarkan karbon dioksida di malam hari. Cuma kelihatannya problem polusi itu kalau kalian mengeluarkan dioksidanya siang hari itu yang jadi problem gitu. Iya. Karena mungkin makin panasnya itu gara-gara itu. Maksudnya pohon tuh tahu kalau malam tuh dingin. Jadi meskipun mengeluarkan karbon dioksida itu sebenarnya kita situasinya itu dingin, orang tidur, orang istirahat gitu. Jadi nggak ada problem itu. Kalau siang kan orang semua kerja ya dan sebagainya kok malah kamu ngeluarin karbon dioksida gitu. Mungkin itu jangan-jangan. Nah kalau benar teori yang Udin sampaikan, jangan-jangan yang ngukur tuh ngukurnya malam hari tuh, Din. Ya bisa juga sih. Persoalan semua ya kelihatannya. Tapi setidaknya kita mulai menunggu pikiran-pikiran yang mulai ini ya mas, mulai menggeliat tentang ini sebenarnya kalau kita lihat ya kota-kota Indonesia itu kan konon itu kan bercermin ke Jakarta tuh. Justru saya yang domisili di Jogja ini nih, saya mulai berpikir nih, wah kalau Jakarta saja menjadi gitu, terpolutif maksudnya. Nah, butuh berapa tahun untuk menghindari polutifnya, gitu ya mas. Kalau selama ini ya saya tangkapannya itu kan buku yang namanya buku panduan pembangunan ekonomi itu kan sama ya.
Ya kan bikinnya itu sama, bikin jalan tol. Kalau bikin jalan tol kan harus ada mobil yang lewat. Jadi yang jual mobil juga harus makin banyak juga gitu. Ya kalau semua kota dibuatin jalan untuk mobil, otomatis kan mobil harus ada. Nah, kalau misalnya ini dilakukan terus-menerus, maka sebenarnya kan semua kota memang berkaca pada Jakarta. Sampai-sampai sebenarnya saya pernah juga waktu kecil gitu ya, ketemu wali kota kan senang banget ya. Dan wali kotanya itu kalau nggak salah orang Solo pinter gitu lah. Dan dia cerita tentang ya tadi ketika ada tamu dari sekolah di Jakarta itu memberikan pengantar, kami ingin menjadi Jakarta kecil atau Little Jakarta gitu. Harapannya sebenarnya adalah, saya nggak tahu waktu itu yang sebut maju itu kan ya tadi ada kota, ada bangunan, orang kerja di situ, supaya nah dari jarak rumahnya berjarak, jadi kalau pamit itu agak gagah gitu karena naik mobil kan tidak ada pikiran sebenarnya untuk membuat kantor, pusat perkantoran yang kita bisa jalan kaki aja itu. Kenapa kita seolah-olah gagah gitu kalau pamit sama keluarga gitu naik mobil, oh ya terus sampai kantornya aja 2 jam, nanti pulang 2 jam. Itu seperti seolah-olah tuh hal yang wajar karena Jakarta seperti itu gitu loh. Kalau orang Jakarta ditanya ya wajar saya harus bangun jam 4 pagi, jam 5 sudah ada di bus, kemudian atau sudah ada di jalan tol, karena kalau tidak jam 5 ada di jalan tol, maka masuk Jakarta bisa sampai jam 9 atau jam 10, padahal kantor buka jam 8 dan sebagainya lah. Jadi menurut saya itu ada sesat berpikir dalam membangun kota itu benar nggak, Din? Oh, kalau saya ini juga mengalami ini ya Mas, kesenjangan berpikir dulu. Maksud saya gini, saya itu kan lo ke Jakarta kan cuma berapa hari gitu. Berapa hari pun ya seperti wisatawan gitu. Maksudnya ke hotel, tidak nginapnya di hotel gitu, kemudian tidak pernah mengalami ritme yang Mas Dani tadi katakan ya. Jadi pertama sebelum menjawab kesesatan berpikir dalam itu, saya malah mengalami kesenjangan berpikir ini Mas. Jadi misalnya belum tahu ini sesat atau tidak, apa ada gap dulu ya Mas. Nah ini mungkin dari sisi Mas Dani hidup di Jakarta kan? Saya sebenarnya tinggal, ya artinya bahwa karena market saya kan kebanyakan di Jakarta ya. Oke. Tapi kan saya posisi untuk standby itu di Bogor gitu. Hmm. Nah coba bayangin ya, kalau saya sebagai orang kantoran yang biasa, dan tiap hari itu harus bawa mobil, saya seharian itu pasti harus beli bensin gitu ya, bahan bakar, pulang pergi aja bisa 200-300 ribu gitu, belum tol. Ya tol 50 ribu sekali jalan, pulang 50 ribu. Jadi satu ini ekonomi mahal tuh seolah-olah itu wajar gitu kalau di Jakarta. Jadi kalau sehari habis 500 ribu hanya buat apa tadi, jalan dan Mobilitas. pulang ke kantor, itu tuh udah kayak wajar. Coba bayangin kalau di kota kecil gitu, 500 ribu kan bisa 10 hari atau bahkan sebulan gitu buat makan apa gitu. Nah itu yang saya sebutkan, kalau itu diterus-teruskan, saya nggak membayangkan sebenarnya semua kota kan akan begitu gitu. Jadi kalau soal kesenjangan tadi, kalau menurut saya memang betul, kalau hanya untuk berwisata, seperti juga kita berwisata ke negara lain, ya kita seolah-olah ini kota bagus ya, keren ya, enak ya, semua ada ya, ini ada ya. Tapi di balik itu kan mahal sekali, yang kemudian harus dibayarnya itu kan tadi bahwa semua activities itu mengeluarkan sesuatu gitu, membuang sesuatu gitu. Nah polusi itu kan hanya penanda aja bahwa ada model membangun kota tuh yang tanda kutip ya, itu nggak keren gitu. Padahal terus terang aja sekarang, kalau saya dengar para pengembang kota itu menyebutkannya itu kan green city, smart city. Lah smart apanya gitu. Kalau hanya bikin jalur sepeda aja disebut smart ya gimana mau nggak ada yang naik sepeda juga gitu loh. Ya. Tapi sebentar Mas. Saya itu tadi menarik kata Mas Dani yang
Ini kalau bagi wisatawan, turis gitu, itu merasa, keren gitu kan. Tapi di balik itu ada beberapa hal yang harus dibayar mahal, katakanlah gitu ya. Nah, saya bahkan mikirnya gini, Mas, apa benar karena wisatawan ini kan hobi tuh, Mas. Hobi hobi atau apa ya? Kesenangan ya wisatawan. Udah Hobi itu kan kebanyakan uang itu baru wisata. Saya oke. Maksud kalau aku gini, wisata dibayarin kantor ya bukan wisata lah. oke. Oh iya ya, ini juga sesat pikir lagi. Bukan kesenjangan pikir, Mas. Maksud saya gini, kalau itu hobi gitu, saya juga membenarkan gini, ada loh temen yang bilang hobi itu mahal gitu. Kesenangan itu mahal gitu. Nah, tapi yang suruh bayar orang lain persoalannya. Lah repot tuh ini, Mas. Repot juga. Ya, ya benar sebenarnya mirip ya terus terang ya beberapa tahun yang lalu itu kan saya pengen gitu kayak ke luar negeri atau segala macam ya. Ya ada yang dibayarin kantor, ada yang nabung gitu dan sebagian untuk nonton ya tadi. Oh luar negeri itu bagus ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan sering juga ya kalau waktu wisata ini kayak di luar negeri ya maksudnya apa ya? Seperti foto di mana tuh di Brexit atau di Jogja gitu. Ya ini tuh kayak di Inggris ya gitu. Nah itu ini nih menarik juga ya. Jadi mirip juga kalau melihat kerapian kota Singapura gitu ya. Bersih, indah segala macam. Air segala macam tuh ceritanya luar biasa gitu. Tapi bahwa ongkos untuk itu semua yang kemudian orang bilang mahal-mahal ya di Singapura. Ya iyalah bahwa semuanya tuh ada biayanya seperti juga kalau kita ke Jakarta itu kadang sesuatu yang tadi makan gitu ya di Jakarta 100.000 seorang gitu kan biasa. Hmm. Lah Jogja mahal. di Jogja berapa tuh coba? Jogja kalau biasa ya, sehari-hari gitu ya 20 sampai 30 ribu lah. Ya, maksudnya 20-30 ribu ini, ah, orang Jogja itu kan kadang-kadang sederhana, Mas. Udahlah, perut itu hanya untuk melanjutkan hidup gitu. Bukan untuk jalan maksudnya, kaki yang untuk jalan. Gitu-gitu, Mas. Ini juga persoalan ya. Aku bayangin tadi kalau misalnya Mas Dani bilang, waduh, ini kemudian little little ini seberapa sih nanti dia akan tumbuh jadi dewasa atau tetap little tuh? Maunya siapa? Wali kota tadi? Little Jakarta itu. Little-nya seperti apa, gedenya seperti apa gitu kan. Itu tapi yang disebut Little Jakarta itu kebayang itu tahun 76, 75. Jadi maksud saya itu di tahun itu saja ada bayangan Ya. bahwa semua kota itu pengen jadi Jakarta. Hmm. Tapi tahun berapa ya? 10 tahun yang lalu waktu ke Tarakan ya. Tarakan tuh menyebut dirinya sebagai Little Singapura karena melihat bahwa yang disebut keren tuh Singapura bukan Jakarta. Apa ukurannya, Mas? Mereka? Hah? Apa ukurannya kemudian mereka kok menyatakan yang keren, lebih keren Singapura gitu? Sehingga Salah satunya sistem kesehatan. Jadi yang ditiru oleh Tarakan tuh kalau kita ke Tarakan ya itu rumah sakitnya itu ya kelasnya nggak kalah sama rumah sakit elit di Jakarta. Padahal itu rumah sakit umum aja gitu. Dokter-dokternya. Itu saya waktu berkunjung ke BKD ya, untuk Badan Kepegawaian Daerahnya itu. Setiap UGM itu ada wisuda, itu mengirimkan stafnya ke UGM untuk tadi mendekati dokter-dokter yang baru lulus, mau nggak sih yang nilainya tinggi-tinggi gitu ya. Yang dicari itu yang justru nilainya tinggi, bukan yang apa namanya pas-pasan yang mau ke daerah nilainya tinggi ditawarin nih gajinya segini segini mau nggak bantu Tarakan jadi kota yang lebih sehat. Jadi maksud saya itu yang salah satu yang ditangkap. Yang kedua tentang kebersihan kotanya itu. Jadi sempat wali kota itu kalau baru pulang dari tugas dinas ke luar ya, mendarat itu naik mobil dinasnya itu cuma kijang aja gitu, nggak mewah-mewah banget tuh. Itu kalau lihat sampah ya jatuh di jalan dia berhenti ya, kemudian telepon dinas kebersihannya suruh datang
dimarah-marahin dulu, terus wali kotanya ambil sampah itu ke tempat sampah gitu. Jadi ada beberapa yang sebenarnya mereka menyebutnya itu ya tadi dia ingin menjadi, bahkan ingin menjadinya bukan little, Oke. menjadi New Singapura. Nah yang menyebutkan little itu malah SBY. Jadi waktu SBY datang ke sana, ya jangan new lah, little aja gitu. Padahal mimpi wali kotanya itu sebenarnya keren itu, udah nggak mimpi Jakarta gitu. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini bahwa ada bayangan dalam membangun sebuah kota, kita kan nggak punya referensi gitu ya, yang genuine Indonesia gitu loh. Karena kita kan kerajaan kota aja baru dimulai zaman-zaman Majapahit ya, yang ada tatanan kotanya gitu loh. Jadi kota itu sendiri di Indonesia sesuatu yang asing ya, bukan yang tumbuh seperti di Eropa yang mereka sebenarnya komunitas yang kemudian membangun sebuah kota gitu. Kalau di Indonesia kan saya nggak tahu juga ya, mungkin tahun 70-an, 80-an, 70-an, 60-an gitu. Ya kota tuh mirip desa, kampung, akrab gitu komunitasnya. Seperti saya sempat tinggal di Wonosobo, sempat tinggal di Pekalongan. Itu mungkin satu kota tuh kita kenal lah. Ya, oh itu putrinya Bu ini, putrinya Pak itu anaknya ini. Dia lagi gini loh. Semua cerita apa? Gosip satu keluarga di kota itu tuh ketahuan gitu. Ya kalau sekarang seperti di Bogor saya nggak tahu juga ini anaknya siapa lagi ngapain. Ya nggak ada. Ya itu kan dulu kota itu menjadi sebuah apa? Ya tadi kota yang melayani ya, yang kemudian yang sebenarnya dekat juga. Jadi ya jumlah penduduknya dan segala macam tuh ya dengan luasnya tuh masih ideal. Saya nggak kebayang yang sekarang gitu. Itu Maksud aku gini Mas, tadi ya, saya tidak menolak bahwa orang harus belajarnya cara indrawi gitu kan. Tapi, gini sih kalau menurut aku, kita kan juga sudah terbuka mata, terbuka telinga, terbuka ya panca indera lah. Di lingkungan kita, kemudian kita mulai mengintuisikan lah mau jadi apa, membayang-bayangkan. Sehingga tidak studi banding pun tidak lantas mengcopy paste ataupun inovasi, tidak. Kita bisa memilih, oh saya pergi ke sana karena ini potensinya, ini gini. Nah, bagian ini yang kayaknya tidak banyak deh orang melakukan, Mas. iya Orang saya setuju. Jadi memang ini kan learning style ya, cara orang itu belajar gitu. Makanya secara umum cara belajar itu tadi hanya copy paste gitu. Makanya saya paling repot tuh kalau ikut WA group. Itu orang copy paste macam-macam yang sebenarnya bukan yang dia tulis, bukan dia yang apa refleksi dari apa yang ditonton, cuma bagi-bagi yang belum tentu dia tonton juga, cuma pengen apa bagi-bagi dan sebagainya. Nah, cara belajar ini yang harus kita ubah gitu, ditransformasikan, bahwa proses belajar itu agak lebih dalam lagi lah sedikit lah. Ketika misalnya belajar ke kota lain atau belajar ke negara lain, harus yang dilihat sebenarnya kemampuan orang ini melihat sesuatu yang justru nggak kelihatan tadi gitu. Saya pernah juga misalnya ada studi banding ke India gitu ya. Itu direktur gitu ya, dibawa ke sana gitu. Lah padahal yang di India itu terpujikan sebagai satu proses sosial yang luar biasa lah gitu. Nah ketika belajar ke sana, itu ketika lihat hasilnya, itu orang-orang Indonesia lihat, lebih bagus di Indonesia dibandingkan di India gitu. Tapi yang nggak kelihatan oleh mereka itu adalah proses yang tadi, proses sosialnya itu, transformasi sosial. Kenapa itu bisa di India? Karena di India kan ada kasta macam-macam ya. Yang orang tuh sebenarnya nggak mungkin melakukan itu yang diubah. Nah, ide perubahan yang mendasar tuh nggak ditangkap. Yang ditangkap tuh, oh kalau tanaman gini tuh bagusan di kita gitu. Jadi menurut saya betapa pentingnya yang saya sebutkan tadi, arsitek komunitas atau fasilitator yang kreatif macam-macam hanya untuk men-challenge tadi. Kalau nggak di-challenge ya mereka hanya cuma, oh gitu ya, lebih banyak belanja di mana gitu daripada belajar gitu. Ini nih apa sih kalau mau dicoba di Indonesia, apa yang harus dilakukan, sehingga nggak heran waktu Menteri
Keuangan menyampaikan bahwa hasil peniruan dari seluruh kota-kota itu ada 5.000 atau berapa aplikasi pemerintah daerah. Nggak tahu juga kepakai atau enggak gitu. Karena semua pemerintah pengen inovatif gitu. Bikin aplikasi, bikin segala macam, bikin macam-macam lah. Yang semuanya membingungkan gitu. Karena ya ada ribuan aplikasi yang cuma ya tadi ada copy paste, ada macam-macam yang ada harapannya ya keren. Oh saya punya aplikasinya. Ya pertanyaannya dipakai nggak gitu. Nah itu yang jadi catatan akhir saya lah untuk obrolan tentang polusi tadi ya. Polusi Jakarta ya, bagaimana transformasi kita sebagai orang-orang dari kampung kalau memang pengen kota itu maksudnya apa, ataukah kota ditransformasikan menjadi kampung, saya nggak tahu juga, Din. Tapi memang Mas, yang tadi yang Jena sebutkan di akhir tadi menarik loh Mas. Ini menariknya tuh gini. Kalau kita melihat bahwa supaya keren gitu kan, kemudian kita asal, oh ya sudah punya aplikasi gitu. Nah kadangkala di dunia medsos kita, itu dengan apa ya, seolah-olah itu punya dunia kedua selain dunia real ini. Nah, maksud saya gini, bahwa apa sih dampaknya orang kasih keren, orang kasih itu loh Mas apa jempol, emoticon itu loh. Itu pengaruhnya sebenarnya apa sih gitu di dalam dunia nyata atau hanya sebagai supaya tidak bad mood aja gitu. Atau Itu gimana? kan belajar dari agama. Oke. Agama kan pahala, sholat kalau ini dapat 27 poin jempol, kalau sholat Jumat dapat berapa, kalau sholat apa gitu kan hampir sama juga ya juga di agama yang lain. Tapi esensinya sebenarnya ada yang disebut dengan positif apresiatif. Oke. Jadi orang tuh suka sebenarnya di apa namanya Dipuji. dibombong, dipuji itu, bagus banget loh. Itu tuh meskipun enggak, ini bukan saya macam-macam ya tetap aja happy lah. Oh selamat ya jadi dokter, jadi apa segala macam ya. Sebenarnya itu positif apresiatif tuh memang ternyata orang suka gitu dan bisa menggerakkan orang kan seperti misalnya apa judi online tuh sama kan tertipunya tuh seolah kan gitu kan dikasih dulu habis itu ngomong apa gitu itu baru orang masuk ke situ gitu sama juga ke game segala macam tuh kan gampang dulu tuh terus dapat berapa gitu ya habis itu ada tingkatannya lagi dan sebagainya itu jadi sebenarnya ya bagaimana manfaatkan itu ya untuk ide-ide yang terbaliknya gitu ya. Seperti misalnya sekarang saya minum kopi dari wilayah perhutanan sosial atau community forestry gitu. Itu kan harusnya saya dipuji dong, bukan soal karena kasihan saya beli gitu ya. Tapi kan ada satu sistemnya tiba-tiba, oh Anda keren telah menyelamatkan udah 10 pohon ditanam gara-gara Anda minum 1 cangkir kopi gitu kan itu. Padahal minum kopi tapi saya merasa udah nanam 10 pohon gitu itu kan nggak tahu juga di tahun 6 beneran Sesuatu atau ya? enggak gitu. Sesuatu banget itu. Oke. Itu Ya, Din. Oke Mas, Jadi mungkin untuk ini untuk bagian yang untuk audiens apa nih yang menjadi catatan itu? yang pertama itu yang awal tadi Mas, yang apakah itu tuh berakibat apa sebenarnya? Nanti bisa dikomen di bawah ya kan. Yang kedua adalah ketika kita melihat bahwa ini menjadi pola perpindahan misalnya, pola apa polusi itu hanya berpindah-pindah di kota lain setelah Jakarta gitu. Apa benar? Nah, ini bukan suatu kuis yang satu dulu baru dijawab atau dua dulu baru dijawab, tapi silakan aja nggak dijawab, nggak masalah kan? Tapi sebenarnya ya salah satu pertanyaan yang ketiga sebenarnya kalau dari saya adalah kalau tahu ya Jakarta itu kota yang paling polutif, apakah Anda berniat pindah dari kota Jakarta? Nah, ini dia. Ini dia. Nah, ini artinya
Kalau ibu kota kayaknya menjadi pindah atau nggak tahu ya? Nggak tahu aku juga. Itu udah isu lain lagi tuh. Oh ya, oke oke oke. Gitu. Oke oke. Ya, oke lah. Kita nanti obrolin tuh yang IKN nih dari obrolan di ruang tunggu. Oke Oke, gitu Din ya. oke. Thank you ya untuk obrolan Ya, tentang polusi ini ya. terima kasih Kawan, Mas Dani. terima kasih Din. Terima Oke kasih. kawan-kawan semuanya, akhirnya obrolan di ruang tunggu tuntas ya. Kita bicara tentang polusi kota. Dan harapannya sebenarnya ini menjadi semacam pemicu untuk kita bisa membangun kota yang lebih sustainable, lebih ekologis, tapi juga inklusif. Sampai jumpa pada ruang tunggu berikutnya.